Allah yang hanya kepadanya lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita senantiasa berlindung kepadanya dari kekejian diri kita dan keburukan amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang tersesat, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Dan senantiasa marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan berharap semoga nanti kita mendapatkan syafaat beliau di kiamat kelak. Amin. Ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini, alhamdulillah, gimana teman-teman kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk mengingatkan ya, sekarang hari kesaktian Pancasila. Ya, selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Nah, pagi hari ini kita mau bahas kitab Riyadhus Shalihin bab 88 sampai 90. Ada 3 bab. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, bab 88 ini judulnya itu sunnahnya berbicara yang baik dan menunjukkan wajah yang manis ketika bertemu. Nah, ini ada 2 dalil Al-Qur'annya. Yang pertama itu surat Al-Hijr. Mangga siapa yang bersedia untuk baca? Yang ayat Al-Hijr ayat 88, dan yang kedua itu ada Ali Imran ayat 159. Ya, yang pertama siapa nih? Saya yang Al-Hijr. Aku Al-Hijr aku. Oh ya udah, Kak aja. Juga Siti Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir. Oke. Siap. Tidak mangga baca. Itu kalau Al-Hijr ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini potongan terjemahannya aja ya. Allah Ta'ala berfirman, dan tundukkanlah sayapmu, yakni bersikap merendah dirilah terhadap kaum mukminin. Nah, ayat ini penafsirannya sebenarnya udah ada ya dibahas kita waktu di bab tawadu dan merendahkan diri kepada orang-orang mukmin. Ya, mangga ayat selanjutnya Siti. Oke. Halo Ali Imran ya. Mas Bidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bima rahmatin Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Astagfirullahaladzim. Potongan ayatnya aja. Ta'ala berfirman pula, andai kata engkau itu berakhlak jelek serta keras hati, sesungguhnya orang-orang itu sama lari dari sekelilingmu.
Oke. Syarahnya aku bacain aja ya. Ini yang aku share tadi di grup. Jadi ayat ini itu merupakan salah satu akhlak dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diutus ini untuk mengembannya. Seandainya beliau memiliki kata-kata yang buruk dan berhati keras terhadap mereka, pasti mereka akan menjauh dan meninggalkan beliau. Tetapi Allah mengumpulkan mereka pada beliau, serta menjadikan sikap rendah pada diri beliau terhadap mereka dalam rangka menarik hati mereka. Dan dalam hal tersebut, terdapat keterangan yang sangat jelas bahwa sikap ramah dan rendah hati merupakan salah satu sebab yang melembutkan hati dan menyatukan barisan mereka. Al-Mifdal Ad-Dorbi mengatakan, tidaklah sikap kasar pada beberapa kesempatan akan memberikan manfaat, tetapi ia cukup mudah dilakukan, dan sikap kasar terhadap musuh-musuh akan membuat mereka gentar, sehingga kekerasannya adalah kematian dan kekerasannya adalah kelemahan. Yang masuk ke hadisnya, yang pertama ini saya aja yang baca, hadis nomor 691, tapi kalau yang disyarah itu hadis nya nomor 693. Ya, baca terjemahan aja dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah engkau semua kepada neraka, sekalipun dengan jalan bersedekah dengan potongan kurma. Maka barang siapa yang tidak dapat menemukan itu, maka hendaklah bersedekah dengan mengucapkan perkataan yang baik. Hadis muttafaq alaih. Nah, ini hadis ini juga penjelasannya sebenarnya sudah kita bahas ya waktu tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya, mangga. Ini sebelumnya udah direkam. Aku. Sudah. Tidak, mangga lanjut. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallam bersabda, dan mengucapkan perkataan yang baik itu adalah merupakan sedekah. Muttafaq alaih. Ya, jadi perkataan yang baik itu adalah sedekah ya. Kita udah mungkin udah sering dengar ini. Kita juga udah bahas sebenarnya di pertemuan sebelumnya tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya, mangga di selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda kepada saya, janganlah engkau menghinakan sesuatu pun dari amal kebaikan, yakni sekalipun tampaknya kecil, janganlah tidak dilakukan. Meskipun andai kata engkau bertemu saudaramu dengan menunjukkan wajah yang manis, atau berseri-seri tanda bersukacita ketika bertemu itu. Riwayat Muslim. Ya, jadi di sini ditekankan ya, kita jangan meremehkan amal-amal kebaikan, walaupun kita tuh cuma sekedar memberikan wajah yang berseri-seri gitu, yang menjadi poin utama dari bab ini. Ya, ini hadis terakhir di bab 88. Selanjutnya kita masuk ke bab 89. Judulnya itu sunnahnya menerangkan dan menjelaskan pembicaraan kepada orang yang diajak bicara dan mengulang-ulanginya agar dapat dimengerti. Jadi kalau orang itu tidak dapat mengerti kecuali dengan cara mengulang-ulang itu. Jadi kalau misalnya orang nggak ngerti ya diulang-ulang itu sampai 3 kali. Nah, di sini ada 2 hadis kalau nggak salah. Ya, mangga siapa yang mau baca, ya udah saya dulu aja deh. Oh ya udah, mangga Nadi. Aku aja. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara dengan sesuatu pembicaraan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengulanginya hingga 3 kali sehingga dapat dimengerti apa yang dibicarakannya itu. Dan jikalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu datang pada suatu kaum lalu memberikan salam kepada mereka, maka salam itu diucapkannya sebanyak 3 kali. Riwayat Bukhari. Baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa kandungan hadisnya itu yang pertama, mengulangi salam dan ucapan pada saat khawatir tidak terdengar atau tidak dipahami merupakan suatu hal yang disunahkan. Yang kedua, pengulangan sampai 3 kali merupakan puncak penjelasan. 3, penjelasan pentingnya gaya bicara dan bahasa dalam menyampaikan pelajaran dan nasihat. Jadi, ya yang pertama tuh direview ya, salam dan ucapan itu diulang 3 kali. Kalau misalnya kita khawatir nggak terdengar. Yang kedua itu pengulangan sampai 3 kali itu puncaknya jelasan.
Dan kita pentingnya memperhatikan gaya bahasa atau retorika kita gitu supaya orang paham. Selanjutnya itu saya aja. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, percakapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan percakapan yang terpisah-pisah, yakni jelas sekali antara kata yang satu dengan kata yang lainnya, yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi penjelasannya, yang pertama, keharusan untuk memperjelas ucapan dan tidak menyamarkannya, serta memperjelas maksud ucapan dan juga tidak ragu-ragu dalam menjelaskan kebenaran yang menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua, bagi orang yang berbicara diharuskan untuk memahamkan orang-orang yang mendengar ucapannya sehingga tidak ada sebagian yang samar bagi sebagian di antara mereka sehingga memahami sebaliknya dan lawan dari maksud yang sebenarnya. Yang ketiga, memperdengarkan dan menyampaikan suara semampu mungkin kepada setiap pendengar agar mereka bisa mengambil manfaat dari kehadiran mereka. Keempat, para da'i berkewajiban untuk mengerahkan seluruh tenaganya agar ucapannya sampai ke telinga orang-orang yang ingin mendengarkannya. Dan yang terakhir, itu para da'i juga berkewajiban untuk sayang kepada orang-orang yang menjadi objek dakwahnya dalam menyampaikan kebenaran kepada mereka. Sangat menginginkan kebenaran itu bagi mereka, serta memberikan perhatian kepada urusan mereka lebih banyak daripada kepada urusan dirinya sendiri. Ya, ini yang terakhir dari bab 89, kita masuk ke bab 90. Ada satu hadis saja isinya. Judulnya bab 90 ini mendengarkan seorang kawan kepada pembicaraan kawannya yang tidak berupa pembicaraan yang haram dan memintanya orang alim serta juru nasihat kepada orang-orang yang menghadiri majelisnya supaya mereka mendengarkan baik-baik. Ya, mangga, siapa yang berkenan untuk baca hadis terakhir? Hasbi. Ya, mangga, Hasbi. Haris. Haris, Boleh. Siapa Apa jadi? Hasbi, Hasbi, coba. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam haji wada, yakni haji terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda perpisahan. Mintalah orang-orang itu supaya mendengarkan baik-baik. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku nanti. Lagi pula janganlah yang sebagian dari engkau semua itu memukul leher sebagian lainnya. Maksudnya, janganlah melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, permusuhan, dan pertempuran antara sesama kaum muslimin. Muttafaq alaihi. Ya, jadi penjelasan kandungan hadisnya, yang pertama, diperbolehkan bagi seorang ulama meminta orang-orang untuk mendengarkannya, dan boleh juga mewakilkan seseorang untuk menyampaikan hal itu kepada mereka, atau mewakilkan kepada orang yang mampu membuat mereka diam. Yang kedua, mendengarkan dan memperhatikan ulama adalah wajib bagi orang-orang yang belajar. Karena ulama itu pewaris para nabi. Yang ketiga, hadis di atas menjelaskan bahwa ilmu yang pertama kali adalah mendengarkan, lalu memperhatikan, menghafalkan, lalu mengamalkan, dan kemudian menyebarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya kembali kepada kebiasaan jahiliyah yang dulu pernah mereka jalani, yaitu pertumpahan darah antar sesama mereka. Selanjutnya, perang antar sesama pemeluk Islam merupakan salah satu penyerupaan dengan orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan untuk tidak menyerupai mereka dalam hal apapun, dan bahkan harus berpenampilan berbeda dari mereka dalam segala hal, sehingga kita benar-benar menjadi umat terbaik yang dikeluarkan bagi seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, maknanya itu kandungannya, hadis di atas merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalamnya terdapat isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat ini akan meletakkan pedang ke lehernya dan menghabisi dirinya sendiri. Maka beliau melarang mereka melakukan hal tersebut. Ya, jadi ini adalah akhir dari pembahasan bab 88 sampai 90 ya. Mari kita
lanjut ke sesi diskusi. Mangga jika ada yang ingin didiskusikan. Baru datang nggak tahu. Ya nanti bisa nonton videonya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya atau mengajak diskusi. Mangga Kak Reka. Ada satu hadis yang, nah ini dia hadis nomor 95 yang saya kelihatannya baru tahu banget. Jadi sebetulnya ketika ada seseorang yang cenderung untuk bicara cepat, sampai mungkin tidak jelas perpisahan antar katanya, itu seharusnya dia melatih diri untuk misah kata-kata gitu ya, sehingga jelas kata-katanya gitu ya. Itu udah pertanyaannya. Ya kan, kita sering kali ketemu orang, kita bisa beda ini. Dia mah ngomongnya cepat gitu. Dia mah ngomongnya pelan banget. Pelan itu maksudnya temponya. Ada orang yang juga, dia mah cepet banget. Nah, sebaiknya orang-orang yang cepat itu sebetulnya harusnya gitu ya, melatih diri untuk memperlambat tempo bicaranya gitu ya. Tadi hadis 695. Semoga yang lain ada yang mau jawab. Iya, sebenarnya udah ada. Aku ada sih buku yang itu apa ya, judul spesifiknya lupa, strategi apa komunikasi ala Nabi itu. Jadi intinya yang ditekankan itu bagaimana orang-orang yang menjadi audiens kita itu paham gitu, yang diajak bicara. Kalau misalnya dengan kecepatan tempo itu orang-orang itu udah paham, mungkin nggak masalah sih dengan perkataan yang cepat. Tapi artinya kita harus memeriksa tingkat pemahaman mereka gitu atas apa yang kita jelaskan. Kalau misalnya terlalu cepat, ya kita coba berlatih untuk menurunkan tempo apa namanya bicaranya gitu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Oh, setuju sih. Ada Mas Afif. Mungkin sudah terjawab. Gimana Kak? Baik, cukup. Jadi maksudnya ingin memastikan sebetulnya. Jadi kan kita ketemu ya, orang tuh bisa ngomong cepat. Ya. Kalau Islam mengajarkan meskipun dia punya kebiasaan sebelumnya kayak gitu, maka dia harus melatih diri untuk memperlambat tempo bicaranya gitu kan ya? Ya, setuju. Sip. Mohon. Ya, mangga yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Aku mau nanya. Mangga Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini lebih ke arah masalah pribadi atau hal lain banyak. Jadi seringkali kita ini punya masalah pasti sama orang tua ya. Jadi beberapa kali belakangan ini saya punya masalah, terus dan menyampaikan maksud saya, berusaha menyampaikan maksud saya, tapi orang tua itu kan kadang salah menangkap, terus akhirnya menjudge pernyataan itu melebihi apa yang saya maksudkan gitu maksudnya. Nah kan ketika kan di hadis di bab 90 tadi kita sudah mendengarkan baik-baik ya. Cuman pernyataannya ini yang disampaikan orang tua kita itu kurang tepat gitu. Nggak gitu maksudnya gitu. Pengen saya karena kalau misalnya diterusin kan jadinya fitnah ya. Dan fitnah itu dosa gitu maksudnya gitu.
adabnya kalau misalnya saya langsung potong gitu. Soalnya ada yang salah gitu. Jadi saya mau lagi kalau saya nggak bisa dengerin terlalu lama gitu karena ya gitulah intinya. Paham nggak? Ya. Paham nggak maksudnya? Iya, ya, paham. Paham Jadi ya? kalau misalnya Kayak gitu. ada hal yang nggak sesuai sama maksud kita, terus orang tua udah bicara panjang, boleh nggak kita motong Iya, gitu kan? iya kayak gitu. Soalnya ya kurang tepat aja gitu. Jadi mau memahamin lagi. Ya mangga, siapa yang ingin memberikan pencerahan kepada Siti, kepada kita semua juga sih, karena pasti pernah mengalami Nggak paham hal pertanyaannya demikian. apa. Jadi ini Gal. Gimana Dit? kalau misalkan kita bicara sesuatu gitu sama orang tua apapun lah, terus si orang tua itu menjudge kita dan bicara yang nggak sesuai apa yang dimaksudkan kita sebenarnya. Nah, boleh nggak ketika orang tua bicara itu kita potong, kita lurusin gitu. Adabnya boleh nggak? Ya gitu betul. Sedangkan biar tepat gitu yang disampaikannya. Gitu. Emang nggak, siapapun. Mungkin Mereka yang barangkali. sudah berkeluarga ya. Erlando tuh. Siapapun lah. Erlando udah buka mic nih mau jawab. Ayo Dok. Ayo udah buka mic. Jawab Dok. Enggak Erlando. Suaranya nggak masuk, Dok. Haris juga Haris. Aduh. Suaranya Erlando nggak masuk. Oh, nggak masuk. Oke, cek. Oh, udah. Iya. Bukan mau jawab sih sebenarnya. Aku cuman mau ngomong bahwa aku pernah ngalamin hal yang sama kayak Sidki gitu. Belum selesai, tapi pemahamannya beda seperti yang ingin saya sampaikan. Tapi di saat itu saya mengambil keputusan untuk diam, maksudnya mengalah ya. Gak tahu sih itu perbuatan yang benar atau gimana. Ya. Ya mungkin aku bantu aja ya. Kalau aku mungkin cenderung untuk diam dulu sampai orang tua selesai, baru nanti dijelasin gimana yang seharusnya. Gitu. Tentunya berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik ya. Dan bukan cuma kata-kata yang baik sebenarnya, nadanya juga gitu. Ya ada sih. Ada yang di surat Al-Kahf gimana? Ya, Mbak, gimana sih Ki? Ya sih sebenarnya. Ya kemarin hal itu yang dilakuin, cuman bisi kalau misalnya soalnya lama banget ngomongnya dan muter-muter gitu. Akhirnya ya harusnya dipotong, pengen saya potong gitu karena benar-benar nggak sesuai gitu loh. Itu yang saya kesel gitu. Kalau di saat itu diterusin kan fitnahnya jadi tambah panjang tuh kan, fitnahnya jadi tambah panjang gitu. Senang nggak gitu? Biar orang tua saya dosanya nggak kepanjangan lah misalnya kayak gitu niatnya. Tapi ya kalau misalnya emang adabnya harus menghormati orang tua ya enggak juga sih. Jadi ya udah mungkin didiemin aja dulu kali ya. Nggak boleh kesel loh. Gue orangnya tidak penyabar. Maaf ya udah. Thank you jawabannya, thank you. Harusnya udah menjawab sih. Iya, nggak apa-apa dengar lama orang tua bicara, nggak apa-apa. Yeah. Sabar aja, tenang. Itu sih. Kalau sama istri gimana Kak? Kalau sama istri gimana? Ada dua kita Umar aja lah, Umar kalau sama istri kayak Umar aja, diem aja dia. Nah, itu mah ngeri, Pak. Ya siap sih. Aturun. Udah. Sama-sama sih, sama-sama. Slow. Ya, ada lagi yang didiskusikan? Mangga Sidki lagi. Udah. Gak ada. Dia mau nambahin materi Sidki. Oh boleh Sidki, silakan. Apa sih? Nambahin materi. Udah. Rojak nih. Diem aja nih soalnya.
Itu tuh Dit. Itu Haris nanya. Kenapa Anda nggak ngomong aja, Riz? Iya Haris, bisu tah. Aku Enggak, tadi ketahuan dia nungguin ngomong. sebelah kayaknya. Udah terlanjur dikirim di chat. Oh ya siap. Tapi intinya sebenarnya kalau yang aku tangkap ya, maksud dari hadis-hadis itu adalah komunikasi yang efektif gitu. Jadi ya kita harus belajar tentang komunikasi yang efektif itu gimana, tempo yang pas itu gimana, ketika misalnya presentasi gimana, ketika misalnya ngobrol gimana, ketika ya kegiatan-kegiatan apa itu gimana gitu kita komunikasinya, menyesuaikan audiensnya supaya paham. Kalau misalnya ternyata kita kelambatan ya dan bikin audiensnya jadi ngantuk, jadinya nggak paham, Iya. pas dia tidur gitu. Ya berarti kita harus mempercepat temponya gitu. Habis. Gitu sih paling tadi. Oh ya tadi katanya kan nyampein itu maksimal 3 kali ya katanya diulang ya. Itu puncaknya. Puncaknya. Berarti kalau udah beres kita diemin aja gitu kalau nggak ngerti. Kalau udah 3 kali ya udah gitu. Jadi kalau nggak ngerti ya udahlah gitu. Nggak usah gitu. Kita apa gimana gitu. Apa dibiarin aja nggak ngerti gitu. Kasian sih tapi. Ya udah. Kebaikan hati aja lah ya kayak gitu mah ya. Ya tadi kan dibilang kan asasnya itu saling menyayangi ya. Dia kan kasihan gitu ya. Gini aja deh, sadar diri aja gitu. Oke, sadar diri aja ya. Kalau nggak ngerti ya udahlah. Pura-pura ngerti gitu. Non. Sudah ada lagi yang mau didiskusikan di jam 6. Udah, dari aku sudah. Ya. Ayo kita screenshot. 3, 2, 1. Ini mau ada foto. Iya, foto-foto. Mumpung rame. Ini. Boleh. Udah, sebelum kita foto, tutup dulu ya yang kajiannya. Ya udah. Ya, Riz. Woi. Ya Allah. Kaget. Jak, kaget. Open kamera. Oke. Ya wis lah, tag lah. Aku yang pakai laptop. Roja. 1, 2, 3. Tadi. Adek lu mana, Jak? Adek lu mana? Ada tuh. Bawa ini tuh. Adek KS. Anu. Iya loh barangnya dia gak ada konfirmasi mau dibawa kapan. Bingung. Yuk foto. Udah beberapa kali tadi. Ada lo itu. Pencuri ya lah. Ada dia lebih tua dari Mama. Dia lebih tua. Kayak screenshotin dong dari device lain biar aku kelihatan. Loh, bukannya kelihatan ya? Wajah. 1, 2, 3. Bentar. Masih loading kan. Belum siap Abdi kurang ulang. Udah, bentar. Belum. Udah belum. Error Udah. Udah. Ya. Oke. Sip. Matur nuwun sadayana. Sing sehat. Udah, kita tutup ya.
Mari kita Ya, tutup kita majelis online-nya dengan baca istighfar sebanyak-banyaknya. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Saya mohon maaf atas kesalahan. Kalau misalnya ada yang benar tadi pasti datang dari Allah. Dan kalau misalnya ada yang salah datang dari setan. Saya mohon maaf kepada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Radit, hatur nuhun. Nuhun sadayana. Dadah. Berdok. Kapan? Hari ini? Ya kebetulan sih. Lagi puasa juga. Paling nanti dia yang nggak dibosan lagi. Agak puasa. Alah kemarin siapa Apa-apa. yang SS bisa? lah, SS gue ikut makan aja lah. Guys, Jadi kagak ikut makan doang. ikut bayar juga nih. Gila kali nggak? Ya maksudnya gue gak buka puasa, makan biasa. Oh gitu. Tapi lah tuh hari ini ada tugas. Ya lo tadi ngajak hari ini. Gimana sih? Gimana sih kan lagi? Tapi nggak hari ini. Apa sih sampai bilang hari ini juga ngajak doang. Lu yang bilang Tapi tadi. Ya udah, tar dulu gue ngantar dulu bentar ya. Harus pergi guys. Dah. Ya ada shit. Bi, besok gue ke asrama, Bi. Mau ngapain? Oh, ada sesuatu lah. Jamber takutnya lagi ngapain gitu gue keluar. Udah pada datang ya anak-anak ya? Belum sih, baru 1 orang dah. Tapi takutnya Oh, udah mulai pada ya udah datang. deh. Kan bukan ini. Mereka itu kapan datangnya? Belum ada informasi resmi. Harusnya sih ke Oktober sih. Ya. Oh harusnya hari ini dong. Ya harusnya hari ini mereka minta sudah datang ke asrama sejak 10 harian yang lalu, tapi dari 10 hari yang lalu sampai sekarang belum ada pengumuman kapan harus masuk. Berarti barang yang masih ada punya Derry, punya Irfan. Irfan tuh udah ada di Bandung, gampang nggak ngambilnya? Oh, Akbar udah juga Bukan berarti. ini udah diambil. Hah? Akbar. Akbar udah ambil semua kayaknya ya. Akbar. Ojek udah semua. Iya. Tinggal barang sedikit. Yang Derry sebenarnya cenderung aman karena dia Baik, terima tertunggu kasih. dari data ada ngapain. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kok. Hah? Wow. Coba ngadeg kok. Di belakangku. Oh, ketok ya. Meskipun pakai blur.